Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Priscil, saya dokter yang berjaga di Rumah Sakit pada pagi hari ini. Ibu baik, sebelum itu izinkan saya untuk identifikasi ya dari data anak ibu terlebih dahulu, dan izinkan saya sambil menulis ya Bu. Oke, Ibu anaknya nama siapa? Boy. Boy. Usianya berapa tahun Bu kalau boleh tahu? 6 bulan. 6 bulan. Dan untuk jenis kelaminnya laki-laki ya Bu di sini. Untuk alamat tempat tinggalnya di mana? Di Jalan Saat Bandung. Saat Bandung. Oke. Lalu di sini Bu saya mau nanya ya untuk riwayat kelahirannya. Ini kalau boleh tahu anak berapa Bu? Anak pertama. Anak pertama. Lahirnya kemarin cukup bulan atau berapa bulan Bu? Cukup. Lalu untuk metode persalinannya sendiri apakah sesar atau normal? Untuk berat badan lahirnya kemarin berapa Bu? Normal atau bagaimana Bu? Normal sih. Kekurangan berat badan. Baik, lalu untuk di sini saya coba menanyakan juga ya Bu untuk dari riwayat penyakit anaknya. Apakah anaknya untuk hari ini dalam kondisi sehat Bu atau 3 hari sebelumnya ada keluhan? Sehat sih Dok. Sehat. Oke, apakah anak ibu itu mempunyai atau menderita kondisi tertentu atau penyakit tertentu Bu yang sedang dalam pengobatan? Gak ada sih. Lalu di sini ibu datang ke sini untuk rencana vaksinnya Bu. Vaksin ini ada vaksin campak dari datanya untuk usia 6 bulan, ada campak, BCG dan beberapa vaksin lainnya. Oke, lalu di sini nanti saya coba ya Bu untuk cross checknya saya cek di buku KIA-nya ya Bu untuk dosisnya yang dibutuhkan dan juga yang sudah diterima sebelumnya. Kemudian untuk jarak dosisnya juga nanti akan kita sesuaikan, dan juga untuk vaksin sebelumnya apakah sudah dilakukan Bu untuk usia 6 bulan? Sudah Dok. Oke, sudah. Untuk efek sampingnya sendiri bagaimana Bu? Ada yang sampai parah gitu enggak sih? Oke, baik. Lalu apakah kemarin atau saat vaksinnya itu apakah ada diare, demam atau masalah lainnya Bu? Gak ada Dok. Oke, apakah anaknya ada alergi terhadap vaksin Bu? Gak ada Dok. Oke, untuk riwayat kejang sendiri setelah vaksin? Gak ada. Nggak ada. Baik, Ibu di sini untuk pemberian vaksinnya itu kita akan berikan lagi seperti tadi sudah saya jelaskan, seperti vaksin campak, BCG, kemudian ada polio, dan ada yang ditetes, dan juga ada yang disuntik. Disuntiknya itu ada di bagian pahanya, di bagian lengannya juga. Dan juga di sini nanti mungkin akan membuat anak ibu merasa tidak nyaman dan juga mungkin rewel, dan untuk efek sampingnya sendiri mungkin akan menimbulkan demam atau pembengkakan di area penyuntikan. Tapi nanti saya akan menjelaskan untuk prosedur penanganannya ketika sudah muncul gejalanya di rumah. Oke, mungkin sekian dari saya Bu. Kita akan langsung saja ya Bu untuk melakukan pemberian vaksin kepada anak ibu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Sejauh ini gak ada. Oke, apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik, terima kasih Bu. Baik, kemudian di sini saya sudah mencuci tangan menurut 6 langkah dari WHO. Baik, sudah. Selanjutnya kita memeriksa vaksin yang akan digunakan, di mana kita memeriksa dari vaksinnya itu dari label pada vaksinnya yang akan diluen. Nah, di sini apakah labelnya itu masih tertempel di bagian dengan baik pada vialnya? Baik, di sini masih tertempel dengan baik. Kemudian apakah vaksinnya itu digunakan sesuai semua. Kemudian kita menyiapkan vaksin yang dibutuhkan, dan juga untuk vaksinnya itu apakah sudah melewati batas kadaluarsa atau belum. Di sini masih belum lewat. Kemudian kita memeriksa dari kondisi vaksinnya. Di sini apakah terdapat perubahan warna? Tidak ada. Kemudian memeriksa dari vaksin vial monitor VVM, apakah vaksinnya itu pernah terpapar suhu yang terlalu tinggi atau tidak. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan vaksin untuk digunakan sesuai dengan prosedur, yang dimana untuk rekonstruksi vaksin pada jenis vaksin yang memerlukan untuk diluen. Nah, di sini yang pertama itu kita masukkan dari jarum, kita buka terlebih dahulu. Kita semua siapkan fluid yang akan digunakan.
Baik, di sini kita masukkan jarum pada spuit untuk mencampurkan dan dengan ukuran 5 cc dengan kedalaman vial atau ampul yang diluen kita tarik seluruh cairannya. Sini kita buka terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita siapkan dari vaksinnya. Pertama kita bersihkan, lalu kita suntikan. Ambil kurang lebih 5 cc. Setelah itu selanjutnya kita masukkan jarum spuit ke dalam vial vaksin. Kita masukkan ke dalam vial vaksin. Kita suntikan semuanya. Lalu selanjutnya kita tutup. Lalu kita campurkan. Kita mencampur diluent vaksin, kita putar untuk membentuk lingkaran secara perlahan. Lalu kita simpan vaksin yang sudah direkonstruksi ini di tempat yang bersih dan tidak terpapar dari matahari. Kemudian kita menyiapkan vaksin tetes pada vaksin yang diberikan melalui tetesan rute oral. Di sini kita siapkan yang dimana kita siapkan spuit dan jarum dengan ukuran yang sesuai. Di sini kemudian kita menggunakan alkohol swab, kita desinfektan pada area desinfektan. Selanjutnya kita menggunakan alkohol swab, kita masukkan jarum. Lalu kita ambil bagian vial menggunakan alkohol swab. Lalu kita masukkan jarum melewati dari vialnya. Lalu selanjutnya kita keluarkan udaranya. Kemudian selanjutnya setelah itu di sini untuk BCG-nya itu kita menggunakan spuit 1 cc, jumlah vaksin 0,05 ml, vaksin lain spuit 5 cc dengan jumlah vaksin. Dan di sini kita mengganti jarumnya, kita tutup. Lalu kita tutup. Lalu kita ganti menggunakan spuit yang baru. Baik, di sini. Baik, sudah diganti, kemudian kita simpan pada tempat yang akan digunakan. Kita siapkan. Kemudian selanjutnya di sini untuk persiapan dari vaksin BCG di sini untuk prosedur pemberian dari vaksinnya. Ini mana kita mulai dari vaksin pemberian BCG atau injeksi intradermal pada area deltoid kanan. Ini kita sudah ganti. Ini kita siapkan juga. Baik, selanjutnya kita akan lakukan tindakan. Kemudian di sini kita lakukan untuk vaksin BCG, injeksi intradermal pada area deltoid kanan. Di sini kita posisikan posisi tidur miring. Nah, kita arahkan pasien ke kiri. Seperti ini, kita ekspos bagian punggung tangannya. Kemudian kita bersihkan menggunakan alkohol swab pada lengannya. Di sini kita ambil dari spuitnya. Kita letakkan jarum spuitnya itu di mana untuk bagian yang atasnya itu di bagian atas. Lalu di sini kita regangkan dari kulitnya, kulit si bayi, lalu kita datarkan seperti ini. Kita masukkan secara perlahan, lalu kita suntikan dari isi vaksinnya. Dimana di sini kita suntikan secara intrakutan pada kulit bayi. Baik, selanjutnya kita suntikan, lalu sudah. Lalu di sini kita tahan jarum tadi bagian pangkalnya sebelum menarik dari si jarumnya. Kita injeksi 0,05 ml vaksin menggunakan ibu jari kanan sesuai dengan. Kemudian di sini kita lakukan vaksin DPT, DTP, Hep B, hepatitis B, HIV, PCV dan polio. Kita injeksi PCV intramuskular pada paha atau lengan bayi atau balita. Kita bisa berbaring atau duduk di pangkuan ibu, dimana kita membebaskan area yang akan disuntikan. Di sini kita minta dari ibunya membantu kita bersihkan area pahanya. Lalu di sini kita ambil jarum suntik yang sudah disiapkan, sudah membersihkan, kita masukkan dari jarum suntiknya.
Baik, selanjutnya di sini kita masukkan 90 derajat. Di sini kita regangkan, kita masukkan 90 derajat, lalu kita suntikan. Lalu sambil kita tarik. Lalu bagian pahanya, di mana di sini kita bisa minta pasien sambil berbaring dan juga mengekspos dari area pahanya. Kita bersihkan area, kita menentukan area injeksi di sepertiga paha, di sepertiga tengah paha atau otot deltoid untuk anak yang lebih besar. Nah, kita bersihkan area injeksi menggunakan alcohol swab. Kemudian kita masukkan jarum 90 derajat yang sudah disiapkan. Di sini kita regangkan, kita masukkan 90 derajat. Lalu selanjutnya di sini untuk kedalamannya itu hingga ke otot kurang lebih sekitar 3/4 panjang jarum. Kita menyesuaikan dengan kedalaman otot pasien, kita injeksikan 0,5 ml vaksin, kemudian kita tarik dan lepaskan jarum. Di sini selanjutnya kita vaksin dari campak rubella, MR atau Japanese encephalitis, dan injeksi subkutan pada lengan area atas kiri deltoid. Di sini kita posisikan balitanya itu berbaring ke ke pemeriksa atau menghadap kanan. Lalu kita ekspos bagian yang akan diperiksa, kita bersihkan area injeksi. Kemudian kita menggunakan alcohol swab, lalu bagiannya itu bagian area deltoid kiri kita cubit seperti ini menggunakan ibu jari dan jari telunjuk kanan. Kemudian di sini kita masukkan jarum 45 derajat. Di sini setelah setelah dibersihkan kita suntikan 45 derajat seperti ini. Kita masukkan, lalu kita tarik, lalu kita suntikan. Lalu di sini kita simpan semua. Di sini untuk jarumnya itu menghadap ke kaudal atau sukutan sekitar kedalaman jarum. Kedalaman jarum kita lepaskan cubitan, kemudian kita injeksi 0,5 ml vaksin. Kemudian selanjutnya di sini untuk vaksin polio dan BCG, di sini bisa dalam posisi anaknya itu minta orang tua untuk memegang. Di sini kita minta dari orang tuanya untuk memegang anaknya, membantu dari memegang anaknya. Kita posisikan kepalanya itu sedikit diangkat atau disanggah untuk menengadah ke atas. Untuk dagunya itu dan pipinya bisa kita tahan seperti ini, kita buka seperti ini. Lalu kita ambil dari vaksin yang sudah disiapkan tadi, vaksin tetes yang dimana baik, yang sudah kita siapkan tadi, kita buka mulut dari pasien yang dimana kita meneteskan dari vaksin. Untuk OPV kita isikan vaksin, kita berikan 2 tetes ke lidah pasien, jangan sampai droppernya itu menyentuh mulut. Kemudian untuk rotavirus kita berikan 5 tetes ke lidah pasien dan jangan sampai droppernya itu menyentuh mulut. 3, 4, 5. Baik, selanjutnya di sini kita buang semua jarum, spuit, dan vial bekas dari penggunaan case safety box tanpa perlu menutup jarum untuk menghindari resiko tertusuk jarum. Baik, selanjutnya kita minta pasien untuk menunggu. Ibu baik, boleh nanti ditunggu ya kurang lebih selama 30 menit untuk kita melihat reaksi pasca imunisasi. Kemudian di sini kita sampaikan juga pesan-pesan penting yang akan dibutuhkan oleh pasien, seperti vaksin yang kita suntikan itu ada BCG, PCV, PCT, dan polio dan vaksin lainnya. Dan untuk efek sampingnya, ibu mungkin untuk efek sampingnya seperti penyuntikan pada pahanya itu akan muncul bengkak atau juga bisa picu demam dari anaknya. Nanti boleh di rumah ibu berikan obat penurun demam jika demam lebih dari 38 derajat, dan jika ada bengkak ibu boleh kompres dengan air hangat di rumah dengan kain hangat. Kemudian mungkin setelah ini 9 bulan kemudian kita akan lakukan lagi dari penyuntikan vaksinasi campak. Mungkin itu ya Bu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak dong. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.